Under 15 tahun 2024 yang disponsori oleh PSM Makassar, Honda Motor, Hyundai Goa, dan didukung oleh Binet, Bosowa Wisata Indonesia, Rumah Jahit Makassar, dan Bosowa Sport Center. Susunan pemain dari kedua tim: Tunas Tala sebagai tuan rumah menurunkan kembali 11 pertama Ilham, Wira, Arjuna, Imran, Iqbal, dan Indra. Fahri juga ada di sana. Rifat, Rasya, Abdillah Padal, pemain nomor punggung 3, dan Ahmad Ghazali, Arjuna kapten tim. Sedangkan dari Kincir Muda, Handra Maulana, Rangga Al-Zuhri, Zulkifli Azadil Alam, Rifki Ramadan, Romi Ramadan, Yakub, Farel Arsyad, Farabian Musliadi, Masril Rusdi, dan Tata Alam. Kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat seru. Bali FIFA Anthem telah didengarkan. Wasit yang akan memimpin pertandingan Bapak Asrul dibantu asisten wasit 1 Muhammad Aram SPD MPD dan Albar, dan for official ada Bapak Muhammad Nurdin. Wasit yang berada di naungan Asosiasi PSSI Provinsi Sulawesi Selatan dan PSSI Kota Makassar. Tampaknya akan tersaji pertandingan yang sangat menarik. Aksanul Fitrah bersama Romi Ramadan. Maksud saya Farel Arsyad, kapten tim dari Kincir Muda, dan Iqbal, pemain yang berposisi sebagai gelandang dan pemain free roll. Farel Arsyad pertandingan akan sesaat lagi dimulai. Bola nampaknya dimiliki oleh Tunas Tala 50.
Abdullah Padal. Bersiap-siap lakukan kick off babak pertama. Nampaknya Arjuna akan mencoba melakukan tendangan langsung ke gawang, mencoba mencari celah. Seperti kita ketahui, Arjuna sudah mencetak 2 gol melalui tendangan keras, memiliki cannonball. Arjuna langsung saja mencoba mencari peluang. Nomor punggung 2 Rifki Ramadan. Pada pergerakan dari Yakub, pindahkan bola ke sebelah kiri, mencari pergerakan dari para pemain kincir muda. Nomor punggung 8 Farabian Musliadi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Abdullah Padal terhadap Farabian. Jauh ke depan, peluang Tata Alam, sangat berbahaya Tata Alam. Sepak pojok yang pertama di awal-awal babak kedua. Kincir muda kirim bola ke dalam kotak. Peluang, namun Arjuna kembali menjadi palang pintu bagi Yakub melakukan syuting terlalu jauh dari gawang yang dijaga oleh Ilham. Arjuna pindahkan bola kepada nomor punggung 14 Wira nampaknya. Bermain Abdullah Padal. Masih kincir muda kuasai bola kepada Tata Alam. Kuat sekali Tata Alam. Berduel bersama Arjuna. Pada nomor punggung 7 Nasril. Shooting pertama dari Nasril. Purna tangkapan bola yang dilakukan oleh Milham. Yakub, pelanggaran nampaknya Yakub terhadap Abdullah Padal. Sementara itu Ghazali, pemain nomor punggung 9, bertukar posisi bersama dengan Abdullah Padal. Arjuna, langsung saja Arjuna dalam pelukan Handra Maulana. Bola yang dikirimkan oleh Arjuna bukan sebuah ancaman. Handra Maulana sejauh ini baru kebobolan 1 gol. Bersama dengan Emilham sangat ketat persaingan di grup B. Banyak kedua tim harus melalui perjuangan hidup mati dikarenakan memiliki poin yang sama. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh anak-anak kincir muda Rusdi terhadap Indra. Arjuna kirim bola ke depan, mencari pergerakan dari Ghazali. Lebih dekat kepada Handra Maulana. Kirim saja ke depan. Tata Alam yang dituju.
Namun lagi-lagi Arjuna melakukan covering yang sangat baik, menutup pergerakan dari Tata Alam. Al-Ghazali, Farel, anak kincir muda melalui Rusdi melakukan chipping ball, namun gagal. Upaya yang dilakukan oleh anak-anak kincir muda. Pertarungan di lini tengah, Rusdi pada nomor punggung 8 Parabian Musliadi, Yakub pada Farel, pada Rusdi. Serangan dilakukan oleh anak kincir muda. Sisi flank kanan Rusdi, Farel. Pemain yang memiliki ciri khas dengan rambut berwarna. Sepintas mirip dari pemain Thailand Chanatip Songkrasin. Kembali ke lapangan pertandingan. Ilham Arjuna main Bansul Tunastala mencoba membangun serangan. Pelanggaran kembali Yakub ataupun Romi Ramadan dilanggar nampaknya. Jauh ke depan mencari pergerakan dari nomor punggung 11 Rusdi. Nomor punggung 9 Al-Ghazali. Rifat berduel bersama dengan Masril. Pelanggaran dilakukan oleh Rifat terhadap Masril. Yakub kirim bola kepada Tata Alam. Lagi-lagi Arjuna berada di tempat yang tepat. Terperangkap offside Tata Alam. Arjuna bersiap-siap. Bermain melalui sisi flank kanan. Bukan sebuah pelanggaran. Iqbal tadi melakukan pergerakan, namun Romi Ramadan sangat lugas bermain di sisi kiri. Baik sekali Arjuna. Bukan sebuah pelanggaran. Yakub kirim bola kepada Masril atau Tata Alam. Pelanggaran terlebih dahulu Tata Alam. Peluang kembali, namun Zulkifli Azadil melakukan pengawalan yang sangat baik, hanya menghasilkan tendangan gawang.
Peluang dari Tunas Tala. Memenangkan duel. Arjuna memotong kembali. Baik sekali. Arjuna bermain di babak yang pertama mampu menjadi palang pintu terakhir, memberikan kenyamanan bagi para pemain Tunas Tala berusaha mencari gol. Kirimkan bola ke Ghazali, mampu ditahan saja oleh Rifki Ananda. Rasya. Tatalam terperangkap offside terlebih dahulu. Tatalam. Peluang didapatkan Tunas Tala namun ditangkap dengan baik oleh Handra Maulana. Nomor punggung 12 pada Farel. Masih Farel. Melihat pergerakan dari Rifki Ramadan. Kirim bola dia kepada nomor punggung 11. Peluang. Shooting langsung. First time yang dilakukan oleh Rusdi. Masih melebar di samping kiri gawang yang dijaga oleh Emil Ham. Peluang terbuka pertama dari anak-anak kincir muda. Al-Ghazali yang dituju 1 lawan 1 bersama Rifki. Baik sekali Rifki. Punggung 19 Imran. Mau naik kanan. Iqbal nampaknya bermain sebagai bek kanan saat ini. Masril pada nomor punggung 8. Farabian Musliadi. Masril yang dituju berbahaya. Hampir saja mengenai kameramen. Sangat tinggi. Jika terkena dengan kameramen nampaknya yang dioperatori oleh kakak Ade. Sangat berbahaya. Sedikit mengamuk nampaknya kakak Ade. Woi, Tunas Tala kembali mencoba melakukan serangan. Bukan sebuah pelanggaran. Berpunggung 19 Imran. Belakang pada Indra. Arjuna mencoba mengirimkan umpan, memindahkan bola kepada Iqbal. Namun lebih dekat dari jangkauan Rusdi tadi. Tommy Ramadan. Tatalam mencoba mengejar bola. Ada Wira. Jadi perebutan di lini tengah. Pelanggaran dilakukan oleh kapten tim Farel. Bersiap-siap Arjuna. Syuting langsung Arjuna. Peluang yang sangat berbahaya. Masih melebar dari gawang yang dijaga oleh Handra Maulana.
Zulkifli Azadil Alam. Cepat Rusdi, peluang didapatkan, syuting langsung Rusdi. Meminta bola nampaknya Tatalam, namun Rusdi lebih memilih melakukan syuting langsung. Tatalam melakukan spekulasi nampaknya Farabian Muslihadi di hari Jumat yang penuh berkah ini, mencoba mencari peluang, harus mengejar gol nampaknya anak-anak Kincir Muda setelah hanya menang 2-1 terhadap Hasanuddin dan bermain imbang 0-0 bersama Bansul Selbar, memiliki selisih +1 saat ini. Sedangkan Tunas Tala 50 bermain imbang bersama Bansul Selbar 1-1 dan unggul 3-0. Sama-sama memiliki +1 Tunas Tala dan Kincir Muda. Sementara itu Bansul Selbar telah mengumpulkan 5 poin dengan selisih gol +2 setelah pertandingan pertama imbang 1-1 bersama Tunas Tala dan imbang di partai kedua 0-0, dan di pertandingan terakhir unggul 3-0 atas Hasanuddin sehingga memiliki selisih gol yang baik +2. Nampaknya Kincir Muda dan Tunas Tala harus melakukan partai hidup mati jika selisih masih sama. Kincir Muda Arjuna Harus ada menang. partai hidup mati Tunas Tala dan Kincir Muda. Namun jika seri 1-1 ataupun 2-1 memiliki selisih gol yang sama, syuting langsung berbahaya. Seri 1-1 Tunas Tala. Syuting spekulasi yang dilakukan oleh Imran dijangkau oleh Handra Maulana, sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Imran. Pemain yang bermain berposisi back kiri. Syuting langsung berbahaya. Arjuna kembali akan mengeksekusi sepak pojok.
Tunas tala melalui kaki Iqbal. Coba membangun serangan bersama Indra. Pelan saja tempo yang coba dikembangkan oleh kedua tim. Jauhkan saja keluar arena pertandingan. Bola yang ditendang oleh salah satu pemain dari Tunas Tala jauh saja kepada Tata Alam. Pelanggaran nampaknya Fahri terhadap upaya yang dilakukan oleh Tata Alam, striker cepat dari Kincir Muda Kabupaten Sidrap. Tunas Tala 50. Siap-siap lakukan tendangan bebas. Parabian Musliadi kirimkan umpan ke dalam. Ilham, oh berbahaya. Shooting langsung. Gol! Oh, nampaknya terjebak offside terlebih dahulu. Terjebak offside. Pemain nomor punggung 12 Romi Ramadan mencoba melakukan protes Farel Arsyad. Namun wasit tetap pada keputusannya bahwa terlebih dahulu terjebak offside. Lemparan ke dalam bagi anak-anak Kincir Muda. Salah seorang pemain dari Tunas Tala nampaknya tergeletak, namun bukan memerlukan perawatan. Farabian, berbahaya benturan yang terjadi. Ilham bersama dengan Masril. Memerlukan perawatan nampaknya. Harus cepat dalam penanganan ketika penjaga gawang terjatuh. Salah satu keunggulan penjaga gawang ya, karena mampu menggunakan kedua tangannya untuk mengamankan areanya. Lah tadi yang dilakukan oleh Ilham ketika mendapatkan bola 50-50. Mencoba dijangkau oleh Masril, namun Ilham dengan sangat baik melakukan tinju terhadap bola yang dikirimkan oleh anak-anak Kincir Muda, sehingga beresiko terjadi benturan. Namun kita lihat sportif kedua pemain antara Masril dan Ilham. Nampaknya pertandingan akan segera dimulai. Arjuna bersiap-siap, namun tim medis dari kedua tim belum keluar dari lapangan pertandingan. Arjuna jauh ke depan. Arjuna punggung 7 Masril yang sempat berbenturan bersama dengan Ilham. Farabian pada Romi. Punggung 3 tidak sempurna. Coba dikejar oleh Abdullah Padal, bukan sebuah pelanggaran. Farabian gagal kembali. Farabian, namun masih ada Romi melakukan backup. Main di sisi kiri. Tata Alam dituju, cepat sekali Tata Alam. Masril sendiri dia. Masih Masril. Shooting langsung Masril.
Lebar upaya syuting yang coba dilakukan oleh Masrin. Sangat disayangkan peluang emas yang didapatkan oleh anak-anak kincir muda. Namun nampaknya sentuhan pertama yang kurang sempurna dari Masrin. Jauh sekali dari gawang yang dijaga oleh Ilham. Iqbal kirim bola kepada nomor punggung 19. Terperangkap offside Al-Ghazali. Berakhir sudah pertandingan di babak yang pertama, imbang 0-0 di partai penentu di grup B antara Tunas Tala berhadapan dengan Kincir Muda. Kita kembali ke studio bersama Bung Aksa.
Bersiap-siap Yakub. Nomor punggung 16 mencoba melakukan hal yang sama dan dilakukan oleh Arjuna ketika babak pertama melakukan shoot on target. Yang pertama bagi anak-anak kincir muda di babak yang kedua. Pak Iqbal, Kabut. Kapten tim Iqbal. Pas kontrol yang dilakukan oleh Iqbal. Putra di live YouTube kak. Makomi Budiamin Ewako. Punggung 12 kepada Rusdi. Iqbal lemparan ke dalam, meninggalkan lapangan pertandingan, jauh ke depan Romi. Bukan sebuah pelanggaran. Salah umpan dilakukan oleh pemain bertahan dari kincir muda nampaknya, Rangga Al-Suhri. Punggung 12 Iqbal akan melakukan lemparan ke dalam. Rangga Al-Suhri menjauhkan bola namun lebih dekat pada jangkauan Fahri nomor punggung 4. Tata Alam salah. Pasti nampaknya Fahri masih Tata Alam. 3 lawan 1. Datang membantu Masril. Bukan sebuah pelanggaran Rusdi. 4 lawan 3. Posisi yang berbahaya. Farel Arsyad. Masril yang dituju. Oh, Rusdi nampaknya. Masih Rusdi. Lemparan ke dalam yang akan diambil oleh Romi Ramadan. 4 lawan 3. Posisi yang berbahaya. Farel Arsyad. Masril yang dituju. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rusdi terhadap Arjuna. Masih imbang 0-0. Bahaya Abdullah Padal. Masih Abdullah Padal. Shooting langsung. Baik sekali Abdullah Padal. Over di kamera nih. Cetak gol. Melalui aksi soloran Abdullah Padal. Gol tercipta melalui soloran dari Abdullah Padal. Merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan dari Tunas Tala 50. Membuka asa kembali anak-anak Tunas Tala. Jika skor berakhir, maka bisa dipastikan Tunas Tala menjadi juara grup dan Bangsul Selbar menjadi runner up di grup B. Namun pertandingan masih panjang, masih tersisa waktu yang banyak bagi anak-anak kincir muda. Gilang Ramadan saat ini sepertinya tidak bermain dengan nyaman. Yakub kepada Farel, Radiban kepada Farel Arsyad. Coba melakukan shooting namun melakukan blocking. Rifki Ramadan kirimkan umpan ke dalam. Masih anak-anak Tunas Tala. Bukan sebuah pelanggaran. Rifki Ramadan. Baik sekali. Rasya. Bermain bersama Handra Maulana. Yang harus kebobolan di awal-awal babak yang kedua. Oh, Ramadan kirimkan umpan. Arjuna menghalo bola kembali. Oh, handsball nampaknya Farel Arsyad. Langsung melakukan pergantian pemain. Nomor 10 dan nomor 4 keluar dari Tunas Tala. Rasya keluar digantikan oleh Alif. Serta nomor punggung 4 Fahri.
digantikan pemain nomor punggung 17. Dirga dan Alif sudah memasuki lapangan pertandingan, mencoba menaikkan tempo. Jauh, sangat jauh tendangan yang dilakukan oleh Arjuna, jarak 50 meter. Mencoba mencari gol seperti dengan gol yang dilakukan ketika berhadapan dengan Bansul Selbar. Yakub kirimkan umpan, tata alam yang dituju. Sebuah pelanggaran yang sangat keras, sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Arjuna. Harus mendapatkan kartu nampaknya. Kartu kuning. Mengangkat kaki terlalu tinggi apa yang dilakukan oleh Arjuna. Salah satu pemain dari Tunas Tala memerlukan perawatan. Wira nampaknya tergeletak. Nampak tim medis dari Tunas Tala. Rangga nampaknya harus ditarik keluar setelah sempat melakukan kesalahan. Tendangan bebas Farel Arsyad. Langsung saja berbahaya. Kita lihat peluang dari tata alam. Nampaknya telah melewati garis gawang. Sebuah gol melalui tendangan bebas dari Farel Arsyad. 1-1 skor. Satu sama skor, keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Farel Arsyad. Nampaknya bola telah 100% melewati gawang yang dijaga oleh Ilham. Langsung saja Arjuna berbahaya, namun masih tipis di area samping gawang yang dijaga oleh Ilham atau Handra Maulana. Sebuah pelanggaran kembali Iqbal. Sangat berbahaya Iqbal kepada Farel Arsyad. Syuting langsung. Dari anak-anak Tunas Tala ataupun Kincir Muda, namun belum menemui sasaran.
Pelanggaran nampaknya Rifki Ramadan terhadap Abdullah Padal. Arjuna bersiap-siap kembali melakukan eksekusi tendangan bebas, melambung tinggi, berbahaya mengenai Mister Gawang. Sangat berbahaya Arjuna ketika mengambil tendangan bebas. Keras namun terarah setiap upaya tendangan bebas yang coba dilakukan. Farel Arsyad pindahkan bola kepada Rusdi, mencoba mencari gol Rusdi. Baik sekali penguasaan bola dari Rusdi. Kita lihat, pindahkan bola kepada nomor punggung. Salah kontrol nomor punggung 18 Muhammad Al-Ghazali. Yakub kirimkan bola kepada ke depan, dia mencari pergerakan tata alam. Masih Farel Arsyad, namun upaya yang coba dilakukan oleh Parabian Musliadi bukan sebuah pelanggaran. Shooting langsung berbahaya. Ilham tenang saja, dia merasakan rumput lapangan Bosowa Sport Center kembali. Ghazali Abdillah Padal. Yakub pemotong bola, bermain sebagai libero saat ini. Arjuna tidak ingin meninggalkan posnya, namun sangat berisiko karena secara otomatis berbahaya. Rusdi, bukan sebuah pelanggaran. Arsyad, shooting langsung Arsyad. Lagi-lagi Ilham lakukan penyelamatan. Tunas Tala kembali membangun serangan melalui nomor punggung 8. Mencoba mencari pergerakan dari Al-Ghazali. Umpan yang coba dikirimkan oleh Al-Ghazali berbahaya. Langsung gol nampaknya Al-Ghazali. Sangat baik, sangat cantik gol yang diciptakan oleh Al-Ghazali. Gol yang sangat spektakuler dari Al-Ghazali. Luar biasa spektakuler gol yang diciptakan oleh Al-Ghazali. Sangat cantik Al-Ghazali hari ini, menciptakan sebuah gol yang sangat brilian melalui aksi di sebelah kanan area pertahanan, di sebelah kiri area pertahanan dari Kincir Muda. Tertinggal kembali Kincir Muda 1-2. Pelanggaran langsung. Semakin tertekan anak-anak Kincir Muda. Nampaknya mampu memanfaatkan momentum setelah di pertandingan pertama Tunas Tala bermain imbang dan langsung memenangkan pertandingan ketika berhadapan dengan Hasanuddin. Kali ini harus terunggul kembali atas Kincir Muda. Semakin meningkat performa dari anak-anak Tunas Tala. Masih Ghazali, kirimkan umpan kembali.
Berbahaya. Kembali apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Ingin melakukan gol yang sama nampaknya. Dilanggar Arsyad oleh Kapten tim Iqbal. Terus berupaya mencoba menekan. Di sisa 5 menit terakhir. Di 10 menit terakhir maksud kami. Bukan sebuah handsball. Masih anak-anak dari Kincir Muda. Farel Arsyad. Namun terjadi blocking di sana. Nomor punggung 3 Abdullah Padal mencari pergerakan nomor punggung 15. Bukan sebuah pelanggaran. Ke depan dia Tata Alam. Tidak terjebak offside. Tata Alam. Shooting langsung Tata Alam. Namun Ilham berada di posisi yang tepat. Aman kembali gawang yang dijaga oleh Tunas Tala. Oh, nampaknya Alif harus berbenturan bersama dengan Zulkifli Azadil Alam ataupun Yakub tadi menerima benturan yang keras di area rusuk. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sementara itu antusiasme penonton dari para orang tua kedua tim, nampaknya ada juga orang tua dari anak-anak Bang Sulselbar masih menonton pertandingan, memantau. Sana barisan para orang tua menggunakan baju putih-putih. Balik ke jalannya pertandingan, nomor punggung 21 langsung mendapatkan peluang. Cutback yang 2. Namun Arjuna lagi-lagi berada di tempat yang tepat. Sangat baik Arjuna. Leader tim dari Tunas Tala. 2-1. Oh, terperangkap offside. Terperangkap offside. Jangan uang. Tata Alam dituju, lagi-lagi Arjuna. Farel Arsyad kuasai bola, mencoba mencari peluang. Pindahkan bola kepada nomor punggung 2 Rifki Ramadan, crossing ke dalam kotak penalti. Tata Alam yang dituju. Rapat barisan pertahanan anak-anak dari Tunas Tala, bukan sebuah pelanggaran. Namun salah satu pemain dari Kincir Muda nampaknya terjatuh, nomor punggung 15 Rifki. Yakub. Tata Alam yang dituju, berbahaya. Shooting langsung, namun lagi-lagi Arjuna. Lagi-lagi Arjuna melakukan blocking. Shooting yang coba dilakukan oleh Romi Ramadan. Frustasi nampaknya anak-anak. Shooting langsung, namun lagi-lagi Arjuna. Temparan ke dalam, Romi Ramadan. Nomor punggung 21
Riam Mahaputra nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran nampaknya. Farabian. Nampaknya tersulut emosi anak-anak dari Kincir Muda. Harus mendapatkan kartu kuning pemain nomor punggung 4. Zulkifli Azadil Alam. Setelah tadi sempat tersulut emosinya. Hal yang tidak perlu nampaknya dilakukan oleh Zulkifli. Namun itulah sepak bola. Situasional di dalam lapangan bisa saja berubah. Apalagi di pertandingan penentu dengan tensi yang sangat tinggi. Kadang emosi tidak bisa terkontrol dengan baik. Tata Alam. Masih Tata Alam. Jauh dia, sangat cepat nomor punggung 18. Arjuna lakukan covering. Baik sekali Arjuna. Lagi-lagi Arjuna, bintang dari Tunas Tala 50. Seorang diri mampu melakukan covering area yang sangat baik. Ketika melakukan duel lawan satu, besar kemungkinan Arjuna akan memenangkan duel. Memiliki positioning yang sangat baik Arjuna. Sangat beruntung Tunas Tala memiliki seorang pemain seperti Arjuna. Yang melakukan duel lawan satu, Farel Arsyad. Besar kemungkinan Arjuna akan memenangkan duel. Lewati beberapa pemain Farel Arsyad. Pada Tata Alam dicuri saja. Rifki Ramadan kembali syuting langsung, namun lagi-lagi jauh dari gawang yang dijaga oleh Ilham. Masih 2-1, 1-2 tertinggal anak-anak Kincir Muda. Di sisa-sisa akhir pertandingan babak yang kedua, tertinggal 1-2 Kincir Muda. Harus memaksakan imbang ataupun harus menangkan pertandingan nampaknya Kincir Muda. Jika imbang maka situasi pertandingan akan sangat baik. Harus menentukan beberapa poin yang disepakati di technical meeting. Terjadi kesalahan nomor punggung 21 di depan gawang nomor punggung 21 Mahaputra. Terlalu terburu-buru Mahaputra setelah mendapatkan umpan yang sangat baik. Namun gagal dilakukan clearance oleh Arjuna. Masih 1-2. Nomor punggung 2 Romi Ramadan kirimkan umpan. Tata Alam yang dituju, keluar Ilham tinju bola. Farabian kembali kepada Romi Ramadan, bersiap-siap mengangkat bola ke depan. Masih Farabian. Tata Alam tidak terperangkap offside. Tata Alam, masih Tata Alam. Masih Tata Alam. Apa yang dimaksud oleh Tata Alam? Gagal kembali Tata Alam. Gagal kembali Tata Alam. Peluang emas di 2 menit out akhir yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak dari Kincir Muda. Sangat disayangkan. Setelah sebelumnya sempat mendapatkan peluang melalui nomor punggung 21 Rian Mahaputra, kali ini Tata Alam striker utama dari Kincir Muda tidak mampu mencetak gol. Masih 1-2 skor. Yakub melakukan clearance kepada Farel. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 15 Alif terhadap Farel Arsyad, kapten tim yang melakukan tendangan bebas yang berbuah gol tadi. Yakub bersiap-siap coba mencari peluang. Kirimkan umpan dia kepada Tata Alam. Memetik bola Ilham di udara.
Menit-menit terakhir di babak yang kedua. Peluang kembali didapatkan. Padahal ke dalam saja. Harus digantikan beberapa pemain. Yakub nampaknya diganti. Arabian nampaknya harus digantikan juga. Gelandang energik yang dimiliki oleh kincir muda nampaknya. Arabian nampaknya harus digantikan juga. Lihat frustasi para pemain dari kincir muda setelah sebelumnya mendapatkan peluang. Lagi-lagi sepak pojok didapatkan oleh anak-anak Tunas Tala. Peluang kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, ditinju saja oleh Hamdan. Handsball nampaknya salah satu dari pemain Tunas Tala. Romi Ramadan pada pemain yang baru saja masuk. Farel Arsyad. Masih Farel Arsyad, bukan sebuah pelanggaran. Tidak terlihat handsball nampaknya. Terjadi kemelut, pertarungan di lini belakang dari kincir muda. Bersiap-siap wasit nampaknya meniupkan pelanggaran keras dilakukan oleh anak-anak Tunas Tala. Harus diganjar kartu kuning tadi salah satu pemain dari Tunas Tala di akhir-akhir babak yang kedua. Abdullah Padal nampaknya. Kincir muda mencari peluang. Farel Arsyad ke depan dia. Arjuna melakukan covering. Punggung 15 sangat cepat. Baik sekali lagi-lagi Arjuna. Berakhir sudah di pertandingan hari ini. Tunas Tala memastikan diri lolos ke babak 8 besar melalui juara grup di grup B. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian pertandingan di hari ini. Saya Amir Paralui bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke studio bersama Bung Aksa.
pertandingan pagi ini apa ya, ada sebenarnya sesuatu hal yang membuat tim kami insiden yang terjadi tadi itu sangat signifikan sekali. Oleh karena itu bola pantul dari gawang itu tidak ada sejarahnya terjadi offside. Itu tidak ada sejarahnya. Gawang yang pantul kemudian bola muntah diambil offside, itu tidak ada sejarahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari daerah sangat senang sekali dengan kompetisi ini, menjadi tolak ukur evaluasi bagi kami pembinaan sepak bola daerah. Oleh karena itu tujuan kami semua adalah mendukung PSM. Dia adalah induk kita semua. Oleh karena itu anak-anak kita yang dari daerah jangan sampai dianaktirikan. Siapapun itu dari daerah sini, dia adalah semuanya yang terbaik buat Sulawesi Selatan. Jadi jangan sampai pengaruh intimidasi wasit akhirnya mereka rusak, mereka terpuruk, mereka stres. Oleh karena itu jangan, untuk kedepannya lebih bersih lagi. Saya harapkan pelaksanaannya sudah bagus, cuma tadi keputusan wasit saya sangat kecewa karena sangat merugikan tim kami. Itu saja barangkali dari saya. Kesannya selama mengikuti turnamen ini? Kesannya bagus, untuk pelaksanaan itu sangat bagus. Saya mengaku hanya saja yang terakhir ini itu saja. Kalau kesannya pelaksanaannya bagus, kami bangga punya turnamen seperti ini. Apalagi semalam kita dijamu luar biasa sekali, perhatian, dibagikan baju kaos dari awal sampai dengan baik. Semua pelaksana bagus. Saya mengaku itu sama insiden lain seperti itu. Untuk pemain sendiri bagaimana tadi pertandingan? Pertandingan tadi ini sangat bagus dan luar biasa, dan wasit tadi tidak sangat sportif, dan tim kami sangat kayak drop melihat tim lawan golin bola muntah tadi kira offside. Oke. Sedikit pesan barangkali ke depannya, berikan semangat buat kincir muda, bahwa kincir muda tidak berhenti di sini karena perjalanan mereka masih muda, masih panjang kalian. Kami semangat. Namun tetap juga harus memperbaiki regulasi yang ada dalam pertandingan. Saya kira demikian. Ewako. Pertandingan tadi? Pertandingan tadi itu sangat luar biasa. Bagi kami, skor dengan 2-1 ini sangat berarti bagi saya untuk masuk di 8 besar. Mereka dia tim-tim bagus, tetapi kembali lagi seperti saya katakan, bukan cuma bagus materi kita, tapi kita strategi yang paling penting di sini. Ya toh, mereka begitu habis-habisan dan menyerang, tetapi satu ketika dia lengah, di saat itu kita masuk. Anak-anak pun sudah paham. Nah, itu yang saya lakukan. Seperti juga kemarin waktu saya lawan ini, siapa? Hasanuddin. Itu yang saya lakukan. Karena saya lihat di SSB ini yang pembinaannya kuliah semua kencang-kencang. Tahu kecuali kalau pun tidak beraturan mainnya. Tetapi itu yang tadi saya katakan. Ya, itu saya katakan strategi saya gitu. Terus bukan saya sombong, nah.
lawan itu siapapun bagus semua mainnya. Tapi terlalu simple mainnya. 1, 2, 3 selesai. Terus persiapan untuk 8 besar nanti bagaimana coach? Itu bagi saya masuk 8 besar itu sudah sangat luar biasa. Karena di tim kita ini barusan terbentuk kurang lebih 1,5 tahun 1,5 tahun terbentuk ini tim ini. Mereka itu mulai dari 6 tahun sampai sekian. Kalau saya barusan 6 tahun. Saya dari Makassar, Bang Putra, saya hijrah ke Goa. Di Goa saya diterima dengan baik. Dengan dukungan orang tua, kepala dusun, dikasih fasilitas lapangan. Nah itu yang saya cari. Perlu kita ketahui juga bahwa Tala 50 ini boleh dikata siswanya free. Jadi saya bebas masang pemain. Saya tidak bandingkan dengan SS9 itu. SS9 itu terserah dia harus mainkan pemainnya semua. Tidak boleh tidak, karena ada yang door dari belakang kalau dia tidak kasih main. Ini saya bicara begitu supaya orang tua siswa itu bisa paham bahwa mengikuti suatu turnamen itu minimal kita dituntut untuk menang, ya. Itu yang tidak ada CSB yang sama kita ini. Banyak free. Ya, coba. Pemain sendiri bagaimana tadi? Setelah menang 2-1. Kami sangat bangga dengan rekan tim karena bisa menangkan pertandingan ini dengan skor 2-1. Kami tidak menyangka bahwa kita bisa menangkan di pertandingan kali ini.